agak kaget juga mendengar gonjak-ganjing mengenai partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini yang mau didorong agar ada Munas luar biasa sebelum Munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Erlangga? Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas yang baik, dan untuk saya Golkar dalam kemungkinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, memang ya masih menjadi perbincangan hangat, topik hangat ketika Pak Erlangga mundur dari Ketua Umum Golkar. Nah, menurut saya kesan mendadak mundur, walaupun tidak ada ya namanya mendadak mundur, pasti juga sudah jauh-jauh hari difikirkan. Apalagi kalau kita lihat pada saat yang lalu Erlangga bahkan ya beberapa hari sebelum mundur bahkan pernah menyebut yaitu Babah Alun lah sebagai calon wakil gubernur, dan bahkan juga tiba-tiba Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta, dan bahkan juga menyebut yang akan menjadi calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil berinisial S. Saat ini tiba-tiba juga Erlangga mundur. Ada skenario apa di sini ya? Kalau kita lihat dari pemberitaan, bahkan Pak Erlangga sehari sebelum teken surat mundur, Erlangga di sini bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo. Nah, ini skenario apa lagi ya? Memang kalau kita flashback ke belakang, pada saat Pilpres yang lalu banyak manuver-manuver juga terjadi saat pendaftaran di KPU pada Pilpres yang lalu. Bahkan juga manuver-manuver sungguh di luar dugaan, dan saat ini menjelang pendaftaran di KPU Pilkada serentak, tiba-tiba ada manuver-manuver seperti ini. Nah, bahkan yang uniknya lagi, saya pun juga tidak percaya ya kalau Tum Golkar di sini mundur karena ingin fokus di kabinet. Menurut saya sangat lucu sekali. Kenapa baru sekarang harus menyatakan mundur? Kenapa baru sekarang? Kok tidak dari dulu-dulu? Misalnya pada saat Presiden Joko Widodo menjabat 2 periode, seharusnya ketika menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo seharusnya mundur, bukan 2 bulan lagi setelah Presiden Joko Widodo purna tugas mundur. Di sini sangat menggelitik sekali, mundur dari Ketua Umum Golkar Erlangga disebut ingin fokus di kabinet. Kenapa harus 2 bulan fokus di kabinet? Sangat aneh bin ajaib sekali. Apalagi kalau kita melihat berita dari sini misalnya, ini menurut saya sangat mengejutkan, diterbitkan oleh Warta Kota Live. Dewan Pakar Golkar ungkap Jokowi sudah lama jadi kader Golkar, yakni sejak 1997 pantas jadi Ketua Umum Golkar. Ini tertanggal 17 April 2024. Artinya sudah 4 bulan yang lalu berita ini diterbitkan pada saat isu-isu Presiden Joko Widodo ingin menjadi Ketua Umum Golkar lah, kurang lebih seperti itu, dan bahkan juga sudah dibantah. Nah, apakah demikian ya? Nah, pada waktu lalu juga ketika isu ini santer, Presiden Joko Widodo ingin mengambil alih Ketua Umum Golkar dan lain sebagainya, itu banyak reaksi dari Pak Luhut, bahkan juga dari Pak JK. Minimal untuk menjadi Ketua Umum itu sudah pernah menjadi kader dari Golkar itu 5 tahun lah. Nah, tetapi kalau Presiden Joko Widodo ternyata sudah 1997 masuk ke Golkar, berarti memang sudah pantas menjadi Ketua Umum ya. Apalagi saat ini ditambah dari pemberitaan yang cukup mengejutkan, tiba-tiba Erlangga mundur dari Ketua Umum Golkar. Wah, di sini ada apa ya? Kita kan mempunyai logika ya, bisa berpikir kalau misalkan ada pemberitaan yang menyebut Ketua Umum Golkar mundur ingin fokus di kabinet, menurut saya tidak masuk akal. Karena 2 bulan lagi Presiden Joko Widodo purna tugas, alias menteri-menteri itu akan dipilih lagi oleh Pak Prabowo Gibran. Ya, kita tidak tahu lah. Nah, saya sangat penasaran ya dari berita di sini ya. Dewan Pakar Golkar ungkap Jokowi sudah lama jadi kader Golkar. Presiden Jokowi masih enggan menjawab soal isu bahwa dirinya akan bergabung ke Partai Golkar selepas menjabat Presiden Indonesia selama 2 periode. Jokowi bahkan digadang-gadang mendapatkan karpet merah dari Golkar untuk langsung menduduki jabatan strategis yaitu Ketua Umum Golkar. Meski beberapa pihak menyatakan untuk menjadi Ketua Umum Golkar syaratnya harus menjadi kader dan pengurus partai minimal 5 tahun, sementara
Jokowi tidak. Jika tidak, maka ADART pasti mesti diubah dengan persetujuan semua pengurus Partai Golkar di seluruh provinsi. Terkait hal itu, anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam mengatakan tanpa mengubah ADART sejatinya Jokowi sudah menjadi kader Partai Golkar sejak lama. Selain itu, kata dia, selain kader tak perlu harus menjadi pengurus selama 5 tahun sebagai syarat menjadi ketua umum. Pak JK, Yusuf Kala itu bukan 5 tahun mengurus DPP Partai Golkar. Abu Rizal Bakri pun bukan mengurus DPP Golkar selama 5 tahun. Tetapi mereka berdua ini memiliki rekam jejak sejak Sekber Golkar dan Partai Golkar, katanya seperti dilansir dari tayangan Kompas TV. Ridwan menyampaikan bahwa Jokowi sudah merupakan kader Golkar sejak lama. Meski tidak pernah duduk di kepengurusan partai, tetapi Jokowi melaksanakan doktrin Golkar, yakni karya, siaga, gatra, praja. Doktrin itu mengajarkan setiap kader bekerja secara profesional serta membela pemerintah, sehingga katanya Jokowi sudah menjadi kader Golkar selama menjalankan doktrin tersebut. Ya, bahkan jadi doktrin kekaryaan itu sudah dilaksanakan Pak Jokowi itu pengurus Asosiasi Mebel Indonesia di tahun 2002, dimulai tahun 97 pungkasnya. Wah, jadi malah ada kejutan lagi ya, ternyata dari berita tersebut sudah bergabung di 97 ya. Kita tidak tahulah kebenaran itu seperti apa. Tapi yang jelas sampai saat ini pun belum juga ada klarifikasi ya. Dan Presiden Joko Widodo setelah tidak menjadi anggota kader PDIP itu saat ini masih belum memiliki partai. Dan bahkan kalau kita ketahui dari pemberitaan Presiden Joko Widodo itu akan balik lagi ke Solo, pulang lagi ke Solo. Bahkan juga pada bulan Juli yang lalu sudah mulai dibangun rumah dari Presiden Joko Widodo. Nah, apakah dengan pemberitaan di sini Presiden Joko Widodo tidak akan lagi pulang ke Solo? Ya, kita lihat besok seperti apa. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Stephen Antonio, Pak AHA dibisikin apa sih sama Mas Bro Jokowi? Habis ketemuan besokannya langsung mundur. Bikin pinisirin aja nih Pak Airlangga Hartarto, dibisikin kenapa Pak? Sambil menceritakan screenshot artikel sehari sebelum teken surat mundur, Airlangga bertemu 4 mata dengan Jokowi. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Pengamat musiman pada keluar. Kok pengamat? Orang lagi nanya malah dibilang pengamat. Emangnya postingannya apa? Mundur nggak? Kalau nggak mau gue kempesin perut lu. Kamu harus aku korbankan untuk menutupi isu blok Medan. Siap Baginda. Gua nyimak bro, seru ini. Rasanya gegara urusan blok Medan sih. Ingat kan Faisal Basri sempet mention 2 nama di kasus ekspor ilegal nikel 5,2 juta ton, Airlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Wah, nggak dibisikin tapi disodorin deras sprindik. Yusuf Hamka nyatakan mundur dari kepengurusan Partai Golkar. Nah, bahkan juga selepas Airlangga Hartarto mundur, tiba-tiba juga ada kejutan, yaitu Yusuf Hamka yang pada saat lalu setidaknya diperintahkan oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk maju di Pilkada DKI Jakarta, tiba-tiba juga menyatakan mundur. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan, wah, dari pernyataan Yusuf Hamka ada kekuatan super power lah, setidaknya mendesak Pak Airlangga mundur. Wah, apakah demikian ya? Ya, kita lihat besok lah, pasti juga akan banyak dinamika ya pada saat pendaftaran di KPU besok lah, tepatnya ya akhir Agustus besok. Pasti akan ada kejutan dan semuanya juga akan semakin jelas lah kira-kira seperti apa besok PLT yang menggantikan Pak Airlangga Hartarto, atau didorong Munaslup secepatnya. Kita lihat besok seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap semoga saja pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.